ada satu pertanyaan menarik ini. Kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran itu kan cuma ada satu dan di mana-mana sama. Tapi mengapa para ulama bisa berbeda-beda pendapat, bahkan berbeda-beda amalan antara madhab satu dengan madhab yang lain bisa berbeda? Coba kenapa ini? Nah, ini pertanyaan yang kelihatannya ringkas, tapi ternyata tidak bisa dijawab secara ringkas karena memang hal ini berkaitan dengan banyak hal dan banyak faktor yang menyebabkan semua ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya coba membahas atau mengungkap sebagian dari faktor-faktor yang menyebabkan para ulama bisa berbeda pendapat. Yang pertama adalah karena walaupun Al-Quran tulisannya sama, tetapi ternyata cara membacanya berbeda-beda. Kemudian yang kedua, bahasa Arab yang digunakan oleh Al-Quran itu sendiri juga, mohon maaf, seringkali menimbulkan multi tafsir. Yang ketiga, Al-Hadis sebagai pendamping Al-Quran atau sebagai penafsir, penjabaran dari Al-Quran itu sendiri ternyata juga memiliki problematika atau permasalahan yang kompleks, yang banyak permasalahannya. Kemudian yang keempat, faktor dari ulama itu sendiri. Berbeda latar belakang, berbeda situasi sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Begitu pula berbeda pengalaman, berbeda kemampuan, itu juga mempengaruhi ulama itu dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan mereka bisa berbeda antara satu dengan yang lain. Anda penasaran? Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, perbedaan di antara ulama disebabkan karena ada perbedaan cara membaca Al-Quran. Mohon maaf, yang dimaksud di sini bukan perbedaan irama ya. Kita tahu kan kalau membaca Al-Quran ada bermacam-macam irama, ada bayati, ada ros, ada nahawan, ada hijaz, tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud di sini adalah berbeda cara membaca Al-Quran. Dan ini sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Umar bin Khattab ketika mendengar sahabat Hisham bin Hakim mengimami sholat dengan membaca surat Al-Furqan, dia mendengarkan Hisham membaca surat Al-Furqan itu dengan bacaan yang berbeda dengan yang dihafalkan oleh Umar bin Khattab. Saat itu Umar hampir emosi, bahkan dia hampir ingin menghentikan sahabat Hisham dari sholatnya. Tetapi dia coba menyabarkan diri, dia tunggu sampai selesai sholat, baru dia bawa kepada Rasulullah dan beliau laporkan kepada Rasulullah. Kemudian Nabi menyuruh Umar untuk membaca, dan Nabi juga menyuruh Hisham untuk membaca. Setelah sama-sama membaca, ternyata memang bacanya berbeda, dan ternyata Nabi membenarkan kedua-duanya. Dan kemudian Nabi menjelaskan di sini dengan penjelasan yang sangat penting bagi kita, yaitu Nabi bersabda, "Inna hadzal Qur'an unzila ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassaru minhu." Memang Al-Quran ini diturunkan dengan 7 huruf. Yang dimaksud adalah dengan beberapa versi cara membaca. Maka bacalah Al-Quran itu dengan cara membaca yang menurut kalian mudah. Maka yang dimaksud berbagai cara membaca ini bukan iramanya, namun cara membacanya yang berbeda-beda. Kita mengenal beberapa imam kiroat atau tokoh kiroat yang namanya dijadikan sebagai nama cara membaca Al-Quran, seperti Imam Nafi, Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Amr, Imam Ibnu Amir, Imam Asim, Imam Hamzah,
Imam Kisai, dan lain sebagainya. Dan masih banyak imam-imam yang lainnya. Bahkan imam-imam tadi juga masih memiliki murid yang cara membacanya berbeda-beda. Seperti Imam Nafi memiliki murid Qalun dan Warosh yang cara membacanya juga berbeda. Kemudian Ibnu Katsir memiliki murid Bazi dan Kumbul yang cara membacanya juga berbeda. Nah, perbedaan cara membaca ini terkadang hanya sekedar berbeda bunyi saja. Tapi terkadang juga menimbulkan perbedaan arti. Otomatis nanti tafsirnya dan praktek pengamalannya juga berbeda. Kalau yang berbeda bunyi saja, contohnya surat Ad-Duha ya. Ada orang yang membaca Wad-Duha dengan fathah. Tapi ada yang membaca Wad-Duha dengan taklil. Jadi dari fathah menuju ke kasroh, tetapi dari fathah ini berkurang sedikit saja, sehingga disebut taklil. Ada juga yang membacanya imalah. Nah, dari fathah itu mengarah ke kasroh, tetapi lebih banyak cenderung ke kasroh, sehingga disebut miring atau imalah. Wadduhi. Nah, seperti itu. Namun perbedaan ini hanya berimbas pada perbedaan bunyi saja, tidak menimbulkan perbedaan arti. Tapi ada juga perbedaan qiraat yang berimbas pada perbedaan arti, seperti perbedaan nahwu misalnya. Contohnya surat Al-Maidah ayat 6 ya. Ada yang membaca wa arjulakum dengan fathah, ada yang membaca wa arjulikum dengan kasroh. Ada perbedaan nahwu di situ. Nah, otomatis dengan perbedaan nahwu di situ membuat fungsi wa di sini berbeda. Dia mau ataf kemana ini? Nah, sehingga otomatis arti dan penafsirannya berubah atau berbeda. Ada lagi yang berbeda karena ada perbedaan sorof, seperti di surat Al-Baqarah ayat 222. Ada yang membacanya hatta yatuhurna, tapi ada yang membacanya hatta yattoharna. Hurufnya sama, cuman harokatnya saja yang berbeda cara membacanya. Nah, ternyata itu juga berbeda arti. Apalagi ini di perbedaan sorof yang mau nggak mau pasti akan berbeda arti. Bahkan ada lagi perbedaan itu sebenarnya nahwunya udah sama, sorofnya sama, cuman karena berbeda wakof, berbeda tempat berhenti, ternyata juga menimbulkan perbedaan arti dan penafsiran. Seperti di surat Ali Imran ayat 7. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ada yang berhenti di situ. Tetapi ada yang gak mau berhenti di situ, harus disambung. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Sehingga otomatis lafadz wa pada lafadz warrasikhun ini memiliki perbedaan arti dengan yang pertama tadi, dan otomatis akan berbeda penafsiran. Ini faktor yang pertama. Faktor yang kedua, karena bahasa Arab itu sendiri juga seringkali menimbulkan multitafsir. Mengapa? Karena bahasa Arab ini unik ternyata. Kadang ada satu kata itu yang memiliki banyak arti, bisa 5, bisa 10, bisa 15. Cuman kadang-kadang juga ada banyak kata itu tapi memiliki satu arti. Jadi untuk menuju satu arti bisa diistilahkan dengan berbagai macam kata. Bisa dengan kata ini, bisa dengan kata ini, bisa dengan kata ini. Itu yang membuat terkadang ulama berbeda cara memilih dalam mengartikannya. Seperti biru usikum, lafadz bi itu kalau kita lihat tafsirnya, ya, ulama mengartikan lafadz bi ini bisa diartikan dengan kurang lebih ada 15 arti ya. Nah, cuman pada prakteknya ada ulama yang memilih dengan artian yang pertama, ada ulama yang memilih dengan artian yang kedua dan seterusnya. Seperti bi diartikan misalnya pada, nah, atau juga ada yang mengartikan bi diartikan sebagian pada. Nah, ada kata sebagian di situ. Ini yang menimbulkan perbedaan penafsiran.
Kemudian yang ketiga adalah problematika al-hadis sebagai pendamping atau penafsir dari Al-Quran itu sendiri. Karena kalau kita bicara Al-Quran, mau nggak mau kita harus bicara al-hadis. Karena al-hadis merupakan tafsir yang langsung Rasul sampaikan di dalam menerjemahkan Al-Quran. Kita tahu sebagaimana penjelasan dari Ibu Aisyah yang mengatakan kana khuluquhul Quran, bahwa akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Yang dimaksud adalah bahwa semua yang Nabi ucapkan, semua yang Nabi kerjakan, semua sifat yang ada pada Nabi, semua persetujuan yang Nabi lakukan, itu semua berdasarkan Al-Quran. Sehingga otomatis dari situ kita tahu bahwa apapun yang Nabi ambil itu merupakan penafsiran dari Al-Quran. Itu yang dimaksud dengan kana khuluquhul Al-Quran. Kana khuluquhul Quran, bahwa akhlak Nabi adalah Al-Quran. Jadi untuk menafsirkan suatu ayat, kadang Nabi dengan bersabda ini, kadang Nabi dengan melakukan ini. Nah, semua itu adalah merupakan penafsiran dari Al-Quran itu sendiri atau penjabaran dari Al-Quran sendiri. Namun masalahnya hadis itu sendiri juga memiliki problematika. Masalahnya hadis ini tidak ditulis sejak zaman Rasulullah SAW masih hidup. Sehingga otomatis hadis ini memiliki banyak problematika. Yang pertama adalah karena kekuatan hadis itu sendiri. Nah, mengingat hadis itu dibawa oleh para perawi, sedangkan perawi itu memang karakternya bermacam-macam ya. Ada yang memang hafalannya kuat, kejujurannya juga sangat terjaga, kemudian dia juga orang yang ahli ibadah sehingga tidak dicurigai dia melakukan kedustaan, maka otomatis dia menjadi perawi yang thiqah, yang terpercaya. Nah, ketika semua perawinya seperti itu, maka status hadisnya bisa menjadi sahih. Tapi kalau tidak sampai pada level itu, maka kekuatan hadisnya menjadi menurun, bisa sedang atau disebut hasan, atau bisa lebih jeblok lagi, dhaif atau lemah. Nah, sehingga nggak bisa dong ketika ada hadis terus kemudian orang diwajibkan untuk sepakat, oh ini loh ada hadisnya, loh nggak bisa begitu. Hadisnya bagaimana dulu, sahih atau dhaif? Ya, karena ulama pasti akan berbeda prinsip ya. Yang pertama dia harus menerima yang sahih untuk diamalkan. Yang satu bisa memiliki prinsip, saya tidak apa-apa mengamalkan hadis yang dhaif daripada menggunakan pendapat saya pribadi atau akal saya sendiri. Saya lebih suka mengikuti hadis. Ada yang prinsipnya seperti itu. Ya. Bahkan ketika hadis itu sudah sama-sama sahih, masih bisa terjadi perbedaan ulama dalam mengambil atau tidaknya. Karena sesama hadis sahih itu sendiri ada beberapa level ya. Yang paling tinggi mutawatir, yaitu ketika dia diriwayatkan oleh banyak jalur riwayat atau banyak orang yang meriwayatkan. Yang kedua masyhur, yaitu cukup banyak yang meriwayatkan tetapi tidak sampai pada level mutawatir. Di bawahnya itu ada aziz, yaitu ada dua jalur yang berbeda yang meriwayatkan hadis itu. Di bawahnya itu gharib, meskipun sahih tetapi dia hanya satu saja jalur yang meriwayatkan hadis tersebut. Sehingga dari sini kadang-kadang ada permasalahan yang ulama itu tidak sepakat. Hadis ini sahih, tapi nanti dulu kalau memang hukumnya mutlak ya, mestinya banyak dong sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Mestinya hadisnya mutawatir, minimal masyhur atau aziz, tapi ini kok gharib. Nah, jadi sehingga ulama ada yang bisa menerima hadis ahad tadi, hadis yang gharib tadi, tapi ada juga ulama yang lebih memilih untuk berpijak pada dasar yang lain daripada berpijak pada hadis sahih yang diriwayatkan hanya dengan satu jalur tadi.
Belum lagi ternyata hadis itu meskipun sama-sama sahih, ternyata terkadang kontennya atau isinya antara satu dengan yang lain bisa berbeda atau kontradiksi. Jadi jangan dikira kalau hadis itu satu sama lain udah pasti selaras semua, tidak ya. Terkadang ada hadis satu dengan yang lain itu berbeda, yang disebut dengan mukhtaliful ahadits, ya, atau mukhtalaful ahadits, yaitu ada perbedaan antara hadis satu dengan hadis yang lain. Nah, ternyata ketika terjadi perbedaan itu, ulama pun juga memiliki beberapa metode untuk menyelesaikannya. Nah, perbedaan metode yang dipilih oleh ulama ini juga ikut mempengaruhi perbedaan pendapat pada produk hukumnya. Itu dari hadis. Kemudian yang keempat adalah faktor dari ulama itu sendiri. Ya, otomatis sekarang ulama itu kan berbeda-beda. Latar belakangnya berbeda-beda. Nah, latar belakang ini ternyata juga berpengaruh. Ya, perbedaan situasi sosial, situasi politik, situasi budaya yang ada di tempat ulama itu membuat sang ulama punya kecenderungan yang berbeda dengan ulama yang lain. Misalnya dia lebih fokus untuk memikirkan hal ini karena memang itu kasus itu betul-betul real terjadi di tempatnya, sehingga dia punya konsentrasi yang berbeda dengan ulama lain. Ini juga berpengaruh. Belum lagi kemampuan ulama untuk mengumpulkan data dan kemudian memproses data itu dengan akurat terkadang juga berbeda-beda.